Mengawasi 3 anak pada sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi kesibukan baru bagi Anggi, seorang warga ibu kota. Ia mengaku kerap kebingungan. Inilah potret pendidikan saat pandemi. Tak sedikit orang tua yang memiliki kendala. Anggi tidak hanya pusing soal pembagian penggunaan gawai, soal materi pembelajaran dan kuota internet juga jadi masalah bagi ibu tunggal yang ekonominya terdampak karena COVID-19. Sementara, proses belajar 3 anaknya yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA harus tetap berjalan. Sulitannya kalau lagi bentrok, itu tuh pasti ada aja kan jamnya. Saya juga mesti belajar lagi, lihat tugasnya dia apa-apa gitu. Yang paling sih MTK sih, saya terserang aja deh. Pelajarannya beda sama yang ajaran dulu sama sekarang. Lebih sulit, kadang-kadang isi asal-asalan aja. 800 mas. Untuk 1 HP atau untuk 3? 3 HP, 3 minggu. Kadang-kadang tergantung tugas sih mas ya. Ada rasa keselnya, ada rasa gergetannya. Pokoknya campur deh, pusing. Yang tadinya saya bisa ngerjain yang lain, aktivitas lain nih. Sekolah lagi, PR, sampai ujungnya PR. Memasuki tahun ajaran baru, Dinda, anak sulung Anggi, sudah punya bayangan sulitnya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kendala yang paling beratnya itu kalau misalnya ada tugas disuruh buat video, terus kita kan harus ngedit-ngedit juga. Jadi itu agak susah juga sih kalau misalnya ada tugas yang lain sebelumnya tuh harus ditulis juga kan, rangkum-rangkum. Kalau misalnya itu agak kepepet gitu. Tantangan sistem pembelajaran jarak jauh juga berlaku bagi para guru. Adriawati, guru honorer SD Negeri Karangsatria 5 Tambun Kabupaten Bekasi ini harus lebih kreatif menyiapkan bahan pelajaran. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita dengarkan lagu yang akan ibu nyanyikan berikut ini. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bu Adri, Ya. ini kok ada handphone direkam segala. Lagi apa nih Bu? Saya sedang menyiapkan pembelajaran daring untuk tanggal 13 Juli. Materi apa nih yang lagi dibikin Bu? Materinya buku tema 1, pertumbuhan dan perkembangan, ciri-ciri khusus makhluk hidup. Tidak hanya soal teknis pembelajaran, penilaian bagi siswa juga menjadi hal yang menyulitkannya. Sangat kesulitan sekali, terutama untuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan terhadap siswa saya dari hari ke hari. Kan kalau untuk pembelajaran daring tersebut, otomatis mereka dibantu orang tua. Dan hampir semua pekerjaan atau tugas itu kemungkinan yang membantu orang tua karena nilainya bagus-bagus. Nah, di kurikulum 2013 itu kan ada pembelajaran praktek juga. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita aplikasikan ke daring, itu tidak bisa menyatu gitu loh. Tidak bisa menyatu dan tidak satu garis lurus gitu. Dan feedbacknya juga nggak bisa. Menjadi bahan evaluasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyederhanaan kurikulum sedang dirancang. Jadi kalau kita sederhanakan dan difokuskan kepada 3 komponen yang memang menjadi fokus dan prioritas kita, yang fondasional, yaitu literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Nah, jadinya bagaimana bisa memberikan kepastian pada diri bahwa ada satu komponen atau modul-modul yang bisa dilakukan yang benar-benar berdampak kepada literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Selain kurikulum yang berjalan saat pandemi, akses pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring harus diperhatikan. Bagi Andriawati, inisiatif mendatangi siswanya untuk belajar adalah penting karena dalam PJJ juga ada yang dilakukan luar jaringan atau PJJ luring.
dari 30 muridnya, hanya 20 orang mengikuti PJJ karena faktor ekonomi. Untuk tahun ajaran baru ini, saya mengajar kelas 3 SD. Ya, tadi saya sudah coba cek, untuk 28 siswa, 12 yang ikut Webex meeting dan sudah mengisi daftar hadir dari Google Form. Semuanya berarti ya? Belum, berarti 28 dikurangin 12 sisanya. Apa nggak ikut? Bu, saya nggak punya kuota. Gimana kalau ke rumah ibu? Saya mau bu sore, atau sekarang aja belajar gitu. Seperti itu. Yang paling menyita itu aktivitas saya. Nah, saya nggak mungkin sanggup mendatangi satu persatu. Selama masa pandemi, sistem pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu alternatif solusi, meski bukan berarti tanpa evaluasi. Kalau melihat zamannya memang harus kan gitu. Eranya memang sudah era digital kan gitu. Tapi proses kesananya itu nggak bisa bukan tiba-tiba dibuat kebijakan terus otomatis tiba-tiba langsung PJJ daring. Kan harus ada proses bagaimana ini bisa berjalan dengan lancar. Fakta yang terjadi dari Maret sampai Juni kemarin tidak lancar ini. Hanya dengan mempermanenkan aturannya nggak otomatis tiba-tiba jadi lancar kan gitu loh. Justru harus evaluasi dulu kemarin nggak lancarnya kenapa. Terus bagaimana kita membuat ini jadi lancar. Sejak sistem pembelajaran jarak jauh diberlakukan pertengahan Maret lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 246 pengaduan masyarakat. Keberatan soal sistem PJJ dan ketidakmampuan dalam memenuhi kuota internet menjadi aduan yang paling banyak diterima. Selama berbulan-bulan di rumah tanpa ada bermainnya terbatas, melakukan aktivitas-aktivitas lain terbatas, tidak bertemu dengan teman-teman, itu secara psikologis sudah mengganggu perkembangan anak karena anak itu kan hidupnya adalah dia itu bermain ya. Nah ini yang sekarang justru harus ditekankan adalah bagaimana kesiapan juga. Jadi anak-anak menuju new normal pun disiapkan juga. Nah maka guru-guru BK di sini harus berperan, guru-guru bimbingan konseling. Paling tidak mereka-mereka yang merasa bete, yang merasa mungkin menjadi korban kekerasan misalnya gitu ya, bisa aja kan dipukul, dimarahi gitu ya, kan orang tuanya juga stres bisa saja gitu. Selain pengaduan, survei KPAI terhadap 1.700 siswa di 20 provinsi mendapati lebih dari 42% responden tidak memiliki kuota internet. Sementara 15% lebih lainnya tidak memiliki peralatan PJJ yang memadai. Yang paling parah sebenarnya adalah ini kan jadi bias kelas ya. Bias kelas antara si kaya dan si miskin atau anak dari keluarga kaya dengan keluarga tidak mampu. Kemudian dari kota dengan desa. Karena ternyata yang mampu mengakses adalah guru-guru dan anak-anak di kota. Yang mengenaskan adalah ini juga bias antara Jawa dengan luar Jawa. Yang paling kentara adalah kasus misalnya di Papua. Berdasarkan data, di Papua itu dari 608.000 anak Papua, siswa ya maksud kami, itu kepala dinas mengatakan hanya 54% tidak terlayani pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi ini pada kondisi yang tidak punya semua sampai tidak ada listrik. Isu pendidikan di tengah pandemi menjadi penting terkait masa depan anak yang dipertaruhkan. Bagaimana negara dan masyarakat berperan? Nggak punya HP, terus juga kakek neneknya nggak bisa baca, nggak bisa dampingin.